Ya, jadi di pertemuan 15 ini nanti akan membahas tentang pendidikan di era global. Bagaimana dunia pendidikan itu beradaptasi dengan perkembangan zaman yang terus berubah. Itu akan dipelajari di pertemuan 15, di mana kalau materinya di bab 11 ini, buku bab 11 Pendidikan Indonesia Masa Depan. Kemudian setelah 15 itu selesai pertemuannya selesai. Kemudian langsung ke 16. 16 itu memang ada ujian, tidak tugas ini. Ini bentuknya ujian, namanya ujian akhir semester UAS. Jadi semester 1 untuk mata kuliah pengantar pendidikan selesai, kemudian nanti masuk semester semester 2. Nanti semester 2 ya tergantung mata kuliah apa yang saudara program kayak gitu. Jadi pertemuan 16 ini soalnya soal ujian, jadi tidak tugas. Kalau UTS tadi pertemuan 8 itu UTS saya masih belum belum tahu apakah nanti bentuknya ujian ataukah cuman memang tugas. Tapi kalau pertemuan 16 ini jelas ujian, tidak tugas. Nah, ujiannya soalnya itu tidak seperti ini. Jelaskan yang dimaksud dengan pendidikan. Sebutkan tokoh-tokoh dunia barat, tidak seperti itu soalnya. Jadi soal ujian itu berbentuk studi kasus. Jadi ada kasus permasalahan, saudara pecahkan masalah tersebut, tapi harus sesuai dengan core-nya. Maksudnya harus sesuai dengan materi apa yang saudara telah pelajari dari pertemuan 1 sampai pertemuan 15. Ketika saudara memecahkan masalah itu tapi tidak sesuai dengan materi, tidak ada kaitannya dengan materi salah satu materi, ya tetap benar, tetapi nilainya tidak maksimal gitu ya. Jadi harus dihubungkan dengan materi yang sudah saudara pelajari selama perkuliahan 1 semester. Jadi ujiannya saya tekankan sekali lagi, tidak berbentuk jelaskan, sebutkan, kayak gitu tidak. Jadi bentuknya studi kasus, ya itu. Nah mungkin dari ini materi-materi ya materi-materi yang akan kita pelajari selama 1 semester, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu, silahkan. Izin Pak, saya Pak Silakan. Johannes Pak. Ya silakan. Ah, ini Pak kan saya masih kelas ulang Pak ya di pelajaran Bapak. Cuman nambahin aja sih sebenarnya Pak dari yang tadi Bapak share itu 15 pertemuan. Yang sudah-sudah yang kami alami itu hanya nanti ada di 12 pertemuan Pak. Itu yang pertama. Jadi kan dari 16 pertemuan itu gimana Pak ya siasatin 4 pertemuan rata-rata sih kami itu kan hanya 3 bulan kalau nggak salah per paket ya Pak ya. Jadi Ah, paket X ini hanya 3 bulan. 3 bulan kalau ketemu Sabtunya 4 kali aja hanya 12. Sedangkan di materi Bapak ada 16. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk UTS sih, untuk kelas ekstensi sih tidak ada Pak. Selama ini saya sampai semester 7 ini tidak ada. Namanya kita ujian tengah semester. Adanya nanti di pelajaran Bapak ini karena ada bintang Pak ya. ya. Nah, ada bintang itu kita akan ujian 2 kali Pak. Yang pertama adalah di UAS, ujian akhir semester, dan kedua adalah ujian akhir paket Pak yang dilaksanakan biasanya 1 bulan setelah kegiatan belajar mengajar di X-nya ini sudah habis. Biasanya seperti itu sih Pak. Oh gitu, oke oke. Nanti untuk masalah ujian, nanti memang tergantung koordinator mata kuliahnya nanti seperti apa dulu. Ya, jadi Siap. untuk masalah ujian itu nanti saya menunggu mandatnya dari Pak Adeng kayak gitu. Nah, untuk masalah pertemuan tadi memang kan 16 kali. Tapi yang pertemuan 7 itu kalau misalkan ini ada tugas dari Pak Adeng itu tidak ini ya. Sebentar, saya anu dulu. Nah, ini pertemuan 8, maaf. Maksud saya pertemuan 8, ini misalkan ada tugas, kan ini kan tidak tatap muka ya. Misalkan diberi tugas ataukah UTS ataukah apa dari Pak Adeng, tetap ini nanti saya akan melakukan tatap muka langsung pertemuan 9 itu naik. Ya, pertemuan 9 itu tetap naik nanti. Jadi pertemuan 8 ini seharusnya kosong, tapi akan saya naikkan kayak gitu. Itu untuk kelas ekstensi ya. Jadi untuk khusus kelas ekstensi, ini nanti pertemuan 9 itu akan naik gitu. Jadi pertemuannya berarti ada nanti 14 kali. Ya, 14 kali pertemuan.
Kayak itu. Terus pertemuan 16 itu juga biasanya kalau UAS itu kosong ya, kosong. Jadi ini nanti bisa saya gunakan untuk apa namanya? Ini materi-materi mana saja yang belum terjadwal untuk dijelaskan seperti itu. Gitu. Jadi nanti untuk apa materi UTS ini kan tidak ada untuk kelas ekstensi ini saya akan majukan ini. Gitu. Jadi insya Allah nanti ke apa namanya insya Allah bisa selesai semua kayak gitu untuk materinya. Gimana? Siap Pak, aman itu jadi. Gitu. Ya ini Izin Pak saudara untuk ya. enggak Siapa? tadi itu mengulang atau gimana? Yang semester Mengulang 7. Pak, Oh, mengulang. memang belum ikut mata kuliah ini atau gimana? Nilainya C Pak, makanya ambil lagi Oh, biar gitu. diperbaiki Pak. Oke ya, semoga bisa dapat lebih baik ya. Amin. Amin. Iya ya, amin. Oke, selanjutnya ada yang ingin ditanyakan tadi siapa tadi? Iya Pak, izin untuk rules perkuliahannya sendiri dari Bapak seperti apa ya Pak ya? Oh ya, setelah ini saya jelaskan sistemnya ya. Siap. Setelah ini. Oke, sip. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan ini masalah materi, itu saya akan menjelaskan dulu sistem perkuliahannya nanti seperti apa. Tapi sebelum saya menjelaskan ke sistem, saya ingin ini dulu ya. Ini tadi ini kelompok ini mahasiswa di kelas X1H ya, X1H. Nanti saya akan membagi kelompok. Ya, akan saya bagi kelompok, ada 6 kelompok ya. Sebenarnya semua kelas sama ya, semua kelas tidak hanya X1H saja, semua kelas saya bagi 6 kelompok, di mana setiap kelompok itu ada yang 7, ada yang 6, ada yang 5, tergantung jumlah mahasiswanya setiap kelas. Nah, di sini saya akan membagi kelompok. Nanti silahkan yang belum masuk salah satu kelompok, itu silahkan nanti speakernya dinyalakan ya. Jadi kelompok 1 ini bisa ditulis atau difoto, terserah. Ya, kelompok 1 itu nanti ada Wulan, ada Naswa, ada Maximilianus, wah nilainya namanya keren. Maximilianus, Heratul, terus Fajar Maulana, Farahdina, Rio Adi. Itu kelompok 1. Nah, kelompok ini tidak boleh berubah-ubah ya ini. Ya, ini kelompoknya. Jangan gonta-ganti kelompok. Ini kelompok 1. Terus kelompok 2 itu ada Azril, Fakri, Heni, Nur Laila, Siva Koirunisa, Viena Saspa, sama Lela Duyanti. Itu kelompok 2. Ya, bisa difoto atau ditulis terserah. Terus untuk kelompok 3 itu ada Zagat, Selvi, Nurrohman, Novia Wulandari, Mutiara Damanhuri. Itu kelompok 3. Sedangkan untuk kelompok 4 ada Revina, Andan Dewi, Reza Amelia, Kevin Pander, Louis Herdiansah, sama Jessica. Itu kelompok 4. Kemudian untuk kelompok 5 dan kelompok 6. Ini enggak jelas. Bentar. Nah, kelompok 5 ada Anita Fania, Daniel, Nur Aprilia, Gana Fitria, Fadli Ramadan, Tania. Itu kelompok 5. Sedangkan untuk kelompok 6 terakhir Ferdinand, Yuda Audi, Sumaryoko, Nafila, Nadia Septiani, Juliana Muhammad Sahlan. Itu kelompok 6. Nah, dari kelompok ini mungkin ada yang belum masuk. Silahkan. Siapa yang belum Saya masuk? Bapak. Tadi Ya. saya Pak. Tadi saya udah nulis di bawah Ismail, tapi kok saya nggak ada di situ ya? Oke, Ismail. Tadi di kelompok X1 semester 1. Tadi Namanya saya udah nulis di bawah Pak Ismail. Kalau nggak salah tadi saya udah nulis, tapi kok pas saya cek lagi nggak ada gitu. Tadi saya udah perbaruin Pak, baru saya isi nama-nama yang baru. Oh gitu. Bentar saya tulis saja di Ya. sini. Siapa namanya Saya Ibu? juga Pak. Bentar, yang tadi. Riana. Tadi nih udah sampai Pak, pakai T.
Baru sampai 43 orang. Triana. Oke. Di sini kok nggak ada ya? Bentar. Biasanya di close dulu Pak, baru keluar nama yang baru. Tadi saya udah ketik juga Pak, tapi pas saya cek lagi kok nggak ada gitu. Oh enggak, ini beda lagi file. Ini beda. Ini punya saya sendiri. Kalau ini Oh, yang iya. absen. Karena saya mengambil nama ini ya dari Sika. Mungkin saudara baru baru disetujui mungkin sama dosen pembimbing akademiknya. Jadi belum masuk Sika. Mungkin ketika saya ngambil kayak gitu. Terus jadi gimana Pak? Saya kelompok mana Bentar. nih Pak? Oh ini. iya. Oh ini. Hah? Yang Itu 3 ada ini. Pak. Nah sekarang Iya, ada ya. itu. Nomor 42 Berarti saya Pak. ada Ismail, Triana. Mohon maaf Bapak. Di nomor 12 atau 13 nomor 13 Pak, itu ada yang nggak ada namanya. Nah, siapa ini? Kok dihapus? Kalau nggak salah Kak itu Kak Heni dah. Yang satu lagi ada 2 nama, namanya Heni Pak. Heni Nurmayanti itu yang di atas saya apa Iya, namanya? Heni Nurmayanti. Ini. Itu saya Pak. Heni Iya Nurmayanti. Pak. Ini kenapa kehapus ini? Iya, tadi maaf Pak. Ini. Heni Nurmayanti. Nurmayanti Pak. Ini. Ya. Oke. Terus tadi kayaknya ada lagi di sini siapa ya? Saya Pak. Saya Enggak. Pak. Siapa namanya? Saya Heni Aprilia Pak. Ada namanya tapi belum ada kelompoknya. Ini. Oh, Aprilia. Aprilia. Bentar. Mahasiswa yang belum tercatat saja dulu. Yang belum tercatat di sini siapa? Ismail sudah, Triana, Mustika, terus Nama Al-Ghifari Pak, Al-Ghifari. Hah? Al-Ghifari. Al-Ghifari gini. Muhammad Al-Ghifari Taufikur Rahman. Al-Ghifari. Taufikur Rahman. Udah sini aja nggak apa-apa. Terus satu lagi tadi siapa ya? Tanah laku siapa gitu nyatet di sini kok kehapus ini? Siapa Pak? Tanah laku siapa gitu, Cuk. Bentar. Belum saya catat di sini juga. Coba Pak dicek dulu deh. Ini cek dulu. Oh, ini berarti tambahannya ya ini ya, 4 ini ya, tambahannya. Iya, NPM-nya sekalian nggak Pak? Yang siapa? Oh, NPM-nya. Yang, NPM-nya siapa? Iya. Berapa? 2021 1450. 145 Heeh. 01 Heeh. 327. 327. Oke. Terus selain ini? Selain 4 orang ini? Ada lagi. Pak, saya belum ada, Pak. Nah, iya. Siapa tadi ya? Pokoknya ada yang mencatat di sini siapa namanya? Saudara. Yang belum tercatat tadi. Laki kalau nggak salah. Rokok tuh di meja. Johannes Aditya Talakua, Pak. Johannes. Oh iya, Johannes. Aditya. Johannes Aditya Talakua, Pak. Tango Alpha London Alpha Kilo Under Alpha, ya Pak. 2018. 2018. Terus? 145. Tanggal, 00. 648, Pak. Berarti ada 45 mahasiswa ya di kelas X1H ya. Berarti yang baru yang ini. Nah, yang baru yang ini saya masukkan ke sini. Ke sini. Iya. Yang belum ada namanya bilang aja. Silakan, yang belum ada namanya. Iya.
Berarti yang tambahan ini belum masuk kelompok itu ya? Ismail, Clara, Sati, Mustika, Muhammad, Johannes belum masuk kelompok. Sama Betul, Kak Pak. Heni, sama Kak Heni, Pak. Oh, Heni yang atas tadi Sama ya? Heni. Iya. Ini Aprilia. Ini Aprilia. Iya, betul. Iya Pak, saya Pak. Aprilia. Saya masukkan kelompok Itu nama saya 3. kepotong, Pak. Yang mana? Heni? Heni Aprilia. Sudah. Heni Aprilia masuk kelompok 3 ya. Terus Ismail ini Dua, laki. nggak? Pak, nama saya kepotong, Pak. Yang Clara Sati ini. Siapa? Yang Clara Sati, Pak. Triana Yang di bawah. Tunggal Dewi, Ini. Clara Sati. Ya. Iya. Oh, udah dari. Ismail ini laki ya? Tidak, iya. Apa itu? Ismail saya masukkan kelompok 4. Ada nggak orangnya? Triana Tunggal Dewi Ada, Pak. saya masukkan kelompok 5. Dulu kamu belum makan. Triana Tunggal Dewi masuk kelompok siapa? 5. Mustika Yuniarti kelompok 6. Mau sambal nggak? Mas, ini makan, Mak. Muhammad Al-Ghifari. Mama, aku kenapa mainin? Ngapain mana? Kelompok Sendoknya, Mak. Nggak tahu main ngas. ya. Muhammad Al-Ghifari, Johannes. Di mute, Pak. Kelompok 2 aja. Kelompok 2. Nah, ini, jadi penambahannya sudah saya tambahkan. Jadi kelas X1H ada 45 orang. Jadi kelompok 1 ada penambahan Muhammad Al-Ghifari ya, yang setelah saya sebutkan tadi ada Muhammad Al-Ghifari tambahannya, kelompok 1. Kelompok 2 ada tambahannya, kelompok 2 ada Johannes, kelompok 2. Terus kelompok 3 tambahnya ada Heni Aprilia. Kelompok 4 tambahannya ada Ismail, kelompok 5 tambahannya Triana Tunggal Dewi. Tunggu, Kelompok Pak, 6 saya sedang mencatat, Pak. ya. Kelompok 6 tambahnya Mustika Yuniarti. Screenshot aja. Di screenshot atau di foto aja. Kelompok 5-6 ini. Jangan nyuruh. Diam. Sebentar, Pak, sebentar. Boleh di screen nggak Pak yang atas nama Heni, Pak? Ya, bentar. Sudah ya, kelompok 5-6. Kelompok 3-4 ini silahkan. Kelompok 3-4. Sudah, Pak. Ya. Kelompok 3-4, kelompok 1-2. Pak, tolong diulang tuh, Pak, yang 5 tadi. Masih screenshot. Udah Di aku screenshot nanti aja, aku Say. kirim Di aja. screenshot. Oke, makasih. Nanti aku kirimin dia Ibu Triana. Iya, makasih. Ya, itu kelompoknya ya, ada 6 kelompok. Terus kemudian sistemnya, sistem perkuliahan saya, karena sudah saya bagi kelompok, setiap minggu berarti ada yang presentasi ya. Presentasinya silahkan dibuat PPT saja. Saya nggak nyuruh buat makalah, PPT saja, cukup PPT ya. Ini jadi kan tadi ada 6 kelompok nih, ada 6 kelompok. Nah, ini sudah saya urutkan saja kalau kelas ekstensi. Jadi mulai minggu depan, berarti pertemuan 2 ya. Mulai minggu depan, pertemuan 2, itu presentasinya kelompok 1. Tadi kelompok 1 siapa? Kelompok 1 mempresentasikan tentang pengantar pendidikan sebagai ilmu dan wadah kelompok besar ilmu pendidikan. Itu kelompok 1. Babnya ada di bab 3 kalau di buku. Ditambahi boleh, Pak? Boleh, silakan. Terus kelompok 2 mempresentasikan pertemuan 3 nanti tentang hakikat manusia. Itu kelompok 2. Jadi urut ya, mulai minggu depan. Terus kelompok 2, kelompok 3 itu di pertemuan keempat nanti itu mempresentasikan konsep pendidikan. Bab 5 kalau di buku bab 5. Konsep pendidikan, kelompok 3. Terus kelompok 4 itu nanti presentasinya di pertemuan kelima itu tentang landasan kependidikan. Ya, tentang landasan kependidikan dipresentasikan kelompok 4 di pertemuan kelima.
Terus pertemuan ke-6 ini tugasnya kelompok 5 nanti ya. Tugasnya kelompok 5 di pertemuan ke-6 itu mempresentasikan tentang azas pendidikan, ada di bab 8 bukunya. Ya, itu kelompok 5. Terus yang kelompok terakhir ya, kelompok 6 itu nanti presentasi di pertemuan ke-7 tentang aliran-aliran pendidikan ya. Itu ada di bab 7. Ya, ada di bab 7. Itu kelompok terakhir atau kelompok 6 di pertemuan ke-7. Nanti pertemuan selanjutnya, pertemuan 9 terkait input-output itu saya lagi yang menjelaskan. Ya, saya. Nanti untuk selanjutnya, nanti pembagian kelompoknya akan saya umumkan ketika setelah pertemuan 9. Yang penting siapkan dari pertemuan kedua sampai pertemuan ke-7 masing-masing kelompok. Ya. Jadi silakan ditugaskan kepada masing-masing kelompok. Saya bagian yang mana? Nggak ada yang masuk sama saya. Apa saya juga saya pakai juga. Ya. Di mute Di mute dulu, maaf. Di mute dulu. Dia ngecek patu ini aja 42 paling gede. Ya, jadi dari pertemuan kedua sampai pertemuan ke-7 silahkan tadi kelompoknya masing-masing mempresentasikan materi di pertemuan tersebut. Ya, nah konsekuensi sekarang. Konsekuensi kalau tidak tidak presentasi misalkan kelompok 1 minggu depan. Maaf Pak, saya belum siap, belum membuat PPT. Kelompok saya belum siap. Kelompok 1 secara otomatis langsung saya blacklist dan nilai presentasinya saya anggap 0. Ya, kalau misalkan nanti ada kesempatan presentasi lagi kelompok 1 sudah saya tidak saya berikan kesempatan untuk presentasi. Jadi satu semester ke depan kelompok 1 ini anggotanya tidak tidak mendapatkan nilai presentasi dari saya. Jadi setiap pertemuan harus siap ya, karena sudah saya umumkan di awal perkuliahan ya, gitu. Jadi nanti kalau misalkan lupa, materi apa ya tadi di misalkan pertemuan 3, itu nanti RPS ini akan saya share di WA group. Tapi sebenarnya RPS ini juga sudah saya upload di LMS. Kalau yang sudah download dan buka LMS ya, itu sudah saya upload. Jadi setiap minggu itu saya upload materi di LMS. Silakan dibuka, tidak masalah. Atau di-download lewat situ juga tidak bisa juga gitu. Itu untuk sistem perkuliahan saya. Terus kemudian nanti masalah penilaian sekarang. Penilaian itu memang setiap dosen mungkin beda ya, konsep penilaian, konsep perkuliahan setiap dosen mungkin beda. Tapi saya menggunakan seperti ini, jadi saya sudah membuat spreadsheet, jadi tinggal nanti saya memasukkan nilai langsung keluar secara otomatis di sini. Jadi ada absen, ada tugas ya, ada absen, ada tugas, ada UTS, ada UAS. Jadi untuk nilai itu ada absen, tugas, UTS, UAS ya. Ada absen, tugas, UTS, UAS. Tapi untuk absen ya, untuk absen ini saya tidak memasukkan perhitungan ya. Sekali lagi, untuk absen saya tidak memasukkan ke perhitungan nilai, tetapi saya gunakan untuk pedoman nilai ketika NA saudara ini itu C. Ya, ketika nilai saudara C, nilai akhir munculnya itu C, baru saya melihat absen. Ya, apakah saudara itu aktif atau tidak, itu saya melihat absen. Kalau misalkan saudara nilainya C, absen saudara full misalkan, absen saudara full nggak pernah alfa, itu saya bisa menaikkan nilai dari C ke B atau B+. Tapi mohon maaf, kalau sudah nilainya C, absennya full, saya tidak bisa memberikan nilai A. Ya, saya tidak bisa memberikan nilai A. Mentok-mentoknya itu ya B+ gitu ya. Saya juga menghargai yang memang dia bersungguh-sungguh dalam berkuliah ya. Kalau misalkan yang nilainya C meskipun absennya full masuk terus 16 kali pertemuan, terus kemudian saya tiba-tiba saya beri A, saya tidak menghargai yang memang bersungguh-sungguh nanti ya. Jadi kalau nilai akhirnya nilainya dapat C, kemudian saya akan melihat absensi
Kalau full absensinya, saya bisa menaikkan nilai tersebut kayak gitu ya, dari C menjadi B atau B+ kayak gitu. Nah, maksimal untuk alfa atau tidak masuk berapa Pak? Kayak gitu ya. Ini kan 16 kali pertemuan. Jadi saya kalau dari saya 3 kali ya. Saudara bisa nggak masuk 3 kali, ya maksimal 3 kali untuk absen. Jadi kalau lebih dari 3 kali, misalkan 4 kali tidak absen, misalkan dari 16 ini tidak absen 4 kali, tetap saya akan berpedoman pada absensi ini untuk memberikan kenaikan nilai, tetapi mungkin nilainya yang enggak B atau mungkin B- kayak gitu ya. Atau mungkin tetap C kalau misalkan memang mereka itu atau dari saudara itu memang absennya banyak yang kosong kayak gitu. Itu akan saya tetap berikan nilai C ya. Jadi kalau misalkan memang tidak bisa hadir atau tidak bisa mengikuti kuliah, tolong beritahu saya lewat WA pribadi ya, jangan di grup. Kalau memang itu kepentingan pribadi, Pak, mohon maaf saya tidak bisa mengikuti karena bla 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 kayak gitu. Berarti itu ada pemberitahuan gitu loh. Tapi kadang mahasiswa itu tidak memberitahu apa-apa, terus mintanya, loh Pak, nilai saya kok C kayak gitu. Ya saya memperlihatkan absensi, saudara kemana saja pertemuan ini saya jelaskan. Jadi saya punya catatannya kayak gitu ya. Jadi untuk absen, untuk saya merekap absen, silakan setiap pertemuan saudara cukup absen di sini saja, spreadsheet ini saja. Tidak perlu tidak perlu di LMS. Kenapa? Karena LMS itu sering error, nanti kelupaan saudara. Jadi misalkan nanti saja saya isi absen di LMS tapi nanti kelupaan tidak absen. Nah, kayak gitu. Jadi mending saya buatkan kayak gini ya. Jadi setiap pertemuan silakan diisi 1 kalau hadir. Kalau tidak hadir kosong saja. Japri ke saya secara pribadi kenapa kayak gitu. Ya. Gitu. Nanti akan saya masukkan sendiri nih. Di LMS saya akan masukkan sendiri ya. Jadi saudara nanti absennya di LMS itu sudah ada dari hasil mengisi ini ya, mengisi ini. Absen di spreadsheet yang saya sudah sematkan di WA group sebenarnya. Jadi link absen ini sudah saya sematkan di WA group. Jadi kalau lupa bisa membuka deskripsi WA group gitu. Ya. Nah, ini ada yang kosong-kosong kayak gini ya. Kayaknya saya nggak tahu ini memang orangnya benar-benar ada, tidak absen atau gimana. Nah, ini belum ada pemberitahuan WA ini dari saya kayak gitu. Jadi kalau misalkan nanti sampai akhir jam 3 kan batasnya kan kelas saudara jam 3, itu saya close ini absen ini meskipun di LMS masih dibuka ya. Absen LMS itu masih dibuka. Kalau misalkan jam 3, lebih dari jam 3 dia absen di LMS, kalau di sininya kosong, misalkan Nafila kosong kayak gini, sampai jam 3, di LMS dia sudah mencentang, tetap centangannya saya hilangkan. Gitu. Centangannya saya hilangkan, saya anggap alfa. Karena saya menganggap absen dari sini bukan dari LMS. Gitu. Itu ya, paham ya? Kalau masalah absen, oke sip. Jadi absen tetap di sini saja, jangan ke LMS. LMS saya sendiri yang mencentang. Nah, Pak, ya, halo. silakan. Iya. Ini kok saya Fadli Ramadan masih kosong ya? Mana? Fadli Ramadan. Belum absen ya? Iya. Oh ya sudah, saya absenkan saja. Udah. Gitu ya, tolong diperhatikan ya. Ya, absenkan saja sudah. Gitu ya. Jadi absennya seperti itu. Silakan dicek. Kalau misalkan perkuliahan sudah selesai nih, dicek lagi absennya, mungkin kehapus oleh yang lain. Kadang gitu. Kadang mahasiswa itu kayak gini Farah kan. absen. Hah? Ya. Jadi nanti tolong dicek lagi ya. Kadang kehapus sama teman saudara. Ini kan yang masuk banyak. Kadang kehapus kayak gitu. Jadi nanti setelah perkuliahan dicek lagi. Mungkin ada yang kehapus atau belum terisi kayak gitu. Kalau misalkan tidak bisa, loh Pak, saya tidak bisa mengisi. Ya, ya. Tadi saya pas masuk link itu nama saya kan ada ya, tapi waktu saya mau tulis angka satunya nama aku enggak ya, udah Google Sheet. Siapa? Nah iya Pak, sama nama saya juga nggak ada Pak. Saya malah nih. Ini udah Nia isinya.
Tapi ini masa ini udah. bukan absen kelas. Mutiara Tadi belum. pas tadi ada Mutiara. Tapi tadi pas Andi buka Sofi ini bukan absen absen. kelas. Tania, Bentar. Ini namanya sudah semua kan? Sudah masuk 45 Udah, Pak. semua Iya. kan? Udah, Ha-ha. Pak. Yang belum Iya, absen Pak, namanya. siapa? cuma ada beberapa yang belum masuk absen Selfie, sih. Pak. Bentar, saya Pas absen. Selfie. masuk link ada namanya, Ferdinand. Pak. Buka, Pak. Nggak bisa Ferdinand. Ferdinand Selfie. ada, Ferdinand ada nggak di sini? Saudara ada Ferdinand. tuh. Ferdinand sama Mutiara ada, Pak. Tapi di Ferdinand. absennya ada Bang. Tapi tadi buka link absennya bukan nama kelas kita, Pak. Ada Kevin sheet-nya, Pander, Pak, ada absen. itu sheet. Sheet-nya, Kan ada saudara. banyak tuh nih. Ini kan ada sheet. Iya. Nah, ini kayak perpajakan. Di sini kalau saudara Iya, itu buka ini harus dibuka satu. bukan sheet, bukan kelas saudara. Kelas saudara lihatnya Iya. ya pengantar pendidikan X1H. Makanya ini sheet Oh. ini saya sembunyikan biar tidak bingung kayak gitu loh. Iya, Pak. Gitu Tadi ya. juga kayak gitu. Heeh, Nggak ngerti. nggak apa-apa. Jadi Ini udah absen kok. ini gue Oke udah deh. belum. Kevin Ini Pander, Pak, absen, Pak. udah. Kevin Mutiara udah belum. Ada tuh orangnya, Kevin Pak. Pander, Pak. Kevin, Selfie. Belum. Iya, absen, Pak. heeh. Memang saudara Kevin Pander emang tidak bisa mengeklik ya nih. Memang tidak bisa Nggak bisa, diklik. Pak, di sininya. Oh, Saya juga gitu. tidak bisa mengklik, Pak. Siapa yang nggak bisa? Yang nggak bisa Nggak nanti bisa. minta tolong ini saja, minta tolong siapa PJ-nya saja, penanggung jawab Ya, saja tadi disuruh udah menuliskan. pada di PC sih, Pak. Silakan, tidak masalah. Tapi saya membatasi tetap sampai jam 3 ya, gitu. Iya. Baik, Pak. Silakan. Baik, Gitu. Berarti setiap pertemuan terakhir absen sampai jam 3 doang ya, Pak? Iya, meskipun LMS masih Luis bisa ada nggak dibuka. di sini, Luis? Ya. Makasih, Luis Pak. kayaknya Ya, sama-sama. Kalau misalkan tidak bisa absen loh, saya tidak bisa klik angka 1, minta tolong temennya saja. Iya, Pak. Ya, Nanti minta saya tolong. absenin, Pak. Oke, Baik, sip. Pak. Gitu ya. Jadi Luis nggak ada ya? Pak. Luis nggak ada ya di grup ya? Di Nggak ada, Zoom? nggak ada. perkuliahan saya seperti itu. Tapi jangan ini loh saudara ya. Saya ini menganggap saudara jujur semua. Jangan titip absen. Tidak ada tapi titip absen kayak gitu. Kalau ketahuan saya nanti ya konsekuensinya nanti. Kalau misalkan saudara tidak hadir, ya memang kalau tidak hadir WA saya jangan titip absen, tolong absenkan dong kayak gitu, jangan. Saya nggak suka kayak gitu. Kalau memang nggak hadir WA saya pribadi. Gitu. Saya lebih menghargai mahasiswa seperti itu daripada titip absen tapi namanya nggak ada. Maksudnya orangnya nggak ada di perkuliahan. Baik, Pak. Nah, Baik, masalah absen clear, kemudian apa lagi ini. Terus perkuliahan tadi sistemnya kayak gitu, presentasi. Nah, presentasinya di mana kayak gitu ya. Nah, presentasinya tetap lewat Zoom ya, tetap lewat Zoom. Jadi saudara yang presentasi silahkan nanti di share screen maksudnya ya. Itu apa namanya PPT-nya silahkan di share screen. Jadi nanti kan di sini kan ada banyak nih. Ada banyak ini kelompoknya ya kan, satu kelompok ada 7-6 orang. Jadi silakan misalnya kelompok 1 menunjuk moderator tugasnya hanya mengarahkan jalannya presentasi, tidak mempresentasikan materi tapi mengarahkan jalannya presentasi, tugasnya moderator. Yang lain itu menjelaskan. Nah, menjelaskannya gimana Pak? Kalau slide-nya sedikit dibagi. Ya, silakan ini tugas kelompok kalau itu. Dibagi misalkan Naswa bagian slide berapa, Maximilianus bagian slide berapa kayak gitu. Ya, tapi untuk tugas moderator itu hanya mengarahkan jalannya, buka, menutup, mengarahkan jalannya presentasi. Kayak gitu. Nanti presentasinya waktunya berapa? Masa 3 SKS 3 jam kayak gitu. Tidak. Jadi tidak saya batasi waktu sebenarnya presentasi itu ya secukupnya saja. Nah, misalkan dari jam setengah satu mungkin masih persiapan masuk Zoom, misalkan jam 1 kurang 15 sampai jam 1, misalkan 15 menit untuk presentasi. Kemudian kalau misalkan nanti di presentasi itu ada kesalahan, ada salah konsep atau apa, ataukah saya memberikan komentar terkait penampilan presentasi, itu nanti akan saya langsung sampaikan ketika saudara atau per kelompok itu selesai presentasi. Nah, kemudian
kalau sudah saya komentari, kemudian langsung saya tutup ya, saya tutup Zoom-nya. Silahkan yang ingin bertanya, silahkan melalui WA group ya. Yang ingin bertanya, silahkan melalui WA group. Yang menjawab ya kelompok yang presentasi, menjawabnya lewat mana Pak? Ya lewat WA group itu. Ya, lewat WA group juga. Jadi diskusi tanya jawab lewat WA group. Ya, kayak gitu. Paham? Paham, Pak. Ya, kayak gitu. Sip. Kalau Paham, paham, Pak. alhamdulillah. Paham, Pak. Pak, saya boleh nanya? Silahkan. Ini kan dibuat bentuk PowerPoint. Nah, untuk Ya. slide-nya sendiri itu minimal berapa slide ya, Pak? Saya tidak membatasi slide, terserah kelompoknya. Ya, terserah kelompoknya mau berapa slide, terserah. Tapi untuk slide usahakan ya ini usahakan terserah maksudnya masalah desain animasi itu terserah saya serahkan kelompok, tapi saya cuma mengingatkan jangan hanya copy paste tulisan, paham ya? Jadi biasanya kadang itu mahasiswa itu copy paste tulisan kayak paragraf kayak gitu, paragraf terus dipresentasikan ya ngapain kayak gitu ya. Jadi poin-poinnya saja, ditulis poin-poinnya saja ya. Jangan penjelasannya dimasukkan semua. Ya penjelasan boleh sih dimasukkan, tapi sedikit gitu saja. Nanti untuk penjabarannya itu ya ngomong kayak gini. Kamu improve sendiri di presentasi kayak gitu. Makasih, Pak. Ya sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Masalah apa? Presentasi sistemnya? Sebenarnya Pak, silahkan. kalau misalkan ada tugas itu dikerjakannya itu pas di waktu kuliahnya atau pas hari setelah kuliah? Kalau tugas biasanya saya beri waktu sih, waktu 1 minggu atau 2 minggu, jadi tidak pas kuliah hari ini. Misalkan saya hari ini beri tugas nih, dikumpulkan silakan minggu depan, berarti minggu depan dikumpulkan kayak gitu. Oh, kirain pas presentasinya gini juga gitu. Ada waktunya, ada waktu, saya beri jeda waktu kalau tugas loh ya. Itu. Kalau berarti nanti kita kalau misalkan presentasinya misalkan 6 kelompok, berarti sama Bapak jadi 7 ya Pak? Bapak yang nilai gitu, apa gimana? Nanti saya menilai ketika saudara presentasi, saya menilai penampilannya gimana. Berarti cuma 6 orang aja kan itu Pak ya? Kayak satu kelompok itu berapa nih? Nah, 2, satu 3, kelompok 6, 7, 8 ya Pak? Ada 6, ada yang 8, ada yang 6. Kalau di kelas lain ada yang 6, ada yang 8, ada yang 7 kayak gitu. Gitu. Jadi kalau misalkan saya memberi tugasnya kelompok, berarti kelompoknya ya ini. Jangan milih kelompok lain, kelompoknya tetap ini kayak gitu. Tetap yang ini terus. Tetap yang ini terus. Mau presentasi, paham, mau tugas kelompok, tetap ini. Gitu. Ada lagi? Sudah cukup, Pak. Sudah cukup ya. Oke, untuk masalah masalah ini ya, presentasi sistem kuliah, materi. Pak, apa seterusnya tugasnya selalu berkelompok atau gimana tuh Pak? Ada yang individu atau gimana Pak? Nanti ada yang individu. Nanti. Ya, tapi saya inginnya saudara kelompok dulu. Saya ingin melihat gimana ya kesulitan saudara gitu. Siap. Ya, jadi saya tidak individu. Jadi meskipun online paling tidak bisalah belajar kelompok tapi secara online ya gitu. Gitu sih. Tapi ini kelompok pun saya bentuk ini juga saya berpedomannya itu sesuai dengan mata kuliah ini sih pengantar pendidikan. Nanti akan saya jelaskan sekilas mengenai kenapa sih harus kelompok-kelompokan ya gitu ya. Gitu. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya ingin. Saya mau nanya kalau misalkan untuk misalkan nih Pak, untuk tugas yang individu maupun yang nggak individu, itu kira-kiranya itu ngasih waktunya berapa lama ya Pak? Maksudnya saya mengasih waktu mengerjakannya. Iya, ngasih waktu tugasnya itu kira-kira berapa lama, 1 minggu atau 2 minggu gitu? Oh, minimal ya saudara. Kalau saya minimal 1 minggu, minimal. Berarti ini ya Pak, misalkan hari Minggu ini, minggu depan langsung dikasih tahu ya Pak gitu. Temu kembali gitu pas pertemuan selanjutnya. Jadi misalkan saya memberitahunya tugasnya sekarang, ya, mengumpulkannya Sabtu depan. Oke, mengumpulkannya Pak. Sabtu depan.
Tapi biasanya kalau maksimalnya itu kan minimalnya itu 1 minggu. Tapi kalau saya maksimalnya itu 2 minggu. Ada yang 2 minggu ya? dulu 2 minggu. Tergantung tugasnya sih sebenarnya. Tugasnya. Tergantung Iya. tugasnya banyak sedikit atau enggak gitu. Ya siap, Pak. Itu kalau tugas. Kenapa saudara ingin keberatan atau gimana masalah tugas? Oh enggak keberatan sih, Enggak. Pak. Maksudnya Oh, untuk iya. mengatur waktu aja karena kan kerja juga gitu segala Oh, macam. iya. Oke. Iya. Tenang saja. Untuk kelas ekstensi sepertinya apa namanya diberikan kelonggaran. Kasih Iya. kelas ya. Tapi untuk kelas yang kalau saya ya kelas yang selain non ekstensi, jadi kelas hari Senin, Selasa, Rabu sampai Jumat biasa, kelas biasa. Ya presentasi, modelnya presentasi, tapi presentasinya nggak saya bagi. Oh, kelompok 1 itu bagian materi misalkan materi tentang pengantar pendidikan itu enggak. Jadi semua kelompok itu harus siap. Kalau kelas reguler loh ya. Jadi semua kelompok itu harus siap, harus membuat PPT presentasi pertemuan 2. Nanti saya sesuka saya ingin menunjuk kelompok 2 atau kelompok 1 yang mempresentasikan. Jadi semua kelompok harus siap. Setiap minggu harus siap. Itu kalau kelas reguler. Tapi kalau itu untuk reguler. Iya, saya paham kok, paham. Nyantai saja. Ini kan di sini sudah ada yang semester berapa 7 kan? Nyantai. Coba diskusi sama yang semester 7 perkuliahannya seperti apa. Nyantai saja. Pengalaman ya, Pak. Iya. Pak, ya. Pak, izin Pak, nanya Pak. Ini kan tadi Bapak tulis kelompok-kelompok itu ya. Ini maksudnya saat ini nih pertemuannya udah pertemuan pertama atau dimulai minggu depan itu pertemuan pertamanya, Pak? Kalau menurut RPS ini kan minggu pertama kan sekarang kan. Minggu pertama itu saya ini. Yang menjelaskan saya. Terus minggu depan itu pertemuan 2 baru masuk kelompok 1 yang mempresentasikan kayak gitu. Terusnya. Oh, jadi minggu depan sudah mulai presentasi jadi sudah, apa ya? Sudah untuk kelompok 1. Oh, siap, Pak. Enak ini kelompok 1 sudah siap-siap. Coba kalau reguler masih dagdikduk. Berarti minggu selanjutnya kelompok 2 ya, Pak? Dan seterusnya begitu, Pak? Ya, seterusnya. Jadi pertemuan 3 kelompok 2, pertemuan 4 berarti kelompok 3 kayak gitu. Jadi udah urut ini. Sesuaikan saja dengan kelompoknya. Berarti setiap minggu ada yang presentasi ya, Pak, gitu ya, Pak? Ada. Oh, gitu. Oke, berarti ya saya lumayan aman, Pak. Saya kan kelompok 3 masuknya. Ya, jadi nanti untuk pertemuan 9 saya lagi. Jadi setelah semua kelompok selesai presentasi sampai pertemuan 7, selanjutnya setelah itu saya lagi yang menjelaskan. Jadi selang-seling gitu loh. Masa saya terus yang ngomong sampai pertemuan 7 gitu kan. Ya coba kalian belajar ngomong di depan teman kalian itu seperti apa sebelum belajar ngomong di hadapan publik. Udah gitu. Ya, Pak. Pak, izin Pak untuk materi yang dikerjakan dari contoh kelompok 1 yang di minggu depan, materi itu dikirimkan ke Bapak dulu atau langsung WhatsApp grup, PowerPoint-nya jadi yang kita yang sebagai kelompok 2 dan seterusnya itu pelajarin dulu kan Pak, nggak mungkin namanya share gitu kan bukan pas hari pas presentasi baru di-share gitu atau gimana Pak aturannya? Gini, jadi setiap kelompok itu menyiapkan dulu ya, yang pasti menyiapkan dulu, membuat, kemudian kalau ada kesalahan atau tidak, kalau misalkan dari semua anggota kelompok sudah fix, ini sudah benar, baru di-share. Tapi nge-share-nya itu pas hari H saja deh. Pas hari H saja. Iya, share-nya itu izin Bapak, share-nya itu ke Bapak personal atau langsung ke WhatsApp grup? WA grup saja, semua biar tahu. Nanti saya download-nya di situ. WA grup. Oh, siap. Jadi minggu depan kelompok 1 sebelum jam loh ya, sebelum jam perkuliahan jam 12:30 silakan di-share dulu ya. Silakan di-share dulu di WA grup. Gitu. Ada lagi? Ada lagi nggak yang ingin ditanyakan? Pak, maaf Pak, boleh dilihat lagi yang soal kelompok tadi sheet-nya, Pak? Nama kelompok? Iya, sheet-nya. Oh, nama kelompok.
Ini silakan difoto dulu juga nggak apa-apa, saudara, difoto dulu. Oh, ya udah. Saya berarti yang kedua. Hah? Ya, silakan difoto. Kelompok 1 Warna 2. kuning kurang kelihatan, Pak. Oh, kurang kelihatan ya. Kalau mata saya ya nggak kelihatan. Udah saya SS, Pak. Mintanya ya Allah. Iya, Pak, baru kelihatan, Pak. Di-share di grup aja nggak apa-apa. Kelompok 34. Kelompok 34, Pak. Pak. Dah. Pak. Kelompok 34, ya. Itu untuk tugas kelompoknya sebelum dipresentasikan perlu evaluasi ke Bapak dulu nggak? Oh, nggak perlu. Nanti evaluasinya. Oh ya. Evaluasinya langsung saya ketika saudara selesai presentasi, saya evaluasi kayak gitu. Oh iya Pak, baik Pak. Terima kasih. Kelamaan nanti kalau saya evaluasi dulu. Iya. Pak, maaf mau nanya. Silakan. Kalau misalkan evaluasinya nanti saat presentasi itu mempengaruhi nilai kita nggak Pak? Karena kan untuk presentasinya kan kita masih awal. Enggak. Kalau presentasi enggak. Evaluasi dari saya enggak mempengaruhi ya, enggak mempengaruhi. Cuman untuk perbaikan saja ke depannya. Jadi tidak hanya mata kuliah ini saja gitu loh. Mungkin kalau misalkan cara membuat PPT-nya kok kayak gini, saya berikan evaluasi, mungkin bisa saudara buat entah itu di mata kuliah yang lain atau tempat kerja saudara kayak gitu. Jadi ada ilmu lah paling tidak. Ada ilmu yang saudara dapat dari mata kuliah ini kayak gitu. Baik gitu. Pak, makasih Pak. Ya sama-sama. Ini kelompok 34. Terus kelompok udah Pak 56-nya udah ya. di-share. Oke, sip. Itu kelompok dan sistem perkuliahan, sistem penilaian juga ya. Sistem penilaian tadi sudah jelas. Penilaian tadi kayaknya kok kepotong ya. Jadi gitu ya, absensi tadi ya. Jadi absensi silahkan absen di link WA. Link WA, spreadsheet maksudnya link spreadsheet ya, itu tadi. Jadi nilai nilai absen ini tidak masuk nilai akhir, tapi hanya saya gunakan sebagai pedoman untuk menaikkan nilai kalau misalkan ada nilainya yang C atau B- kayak gitu. Nah, nilai aslinya, nilai realnya itu ada di nilai tugas, nilai UTS sama nilai UAS. Kalau kalian tadi tidak ada nilai UTS, mungkin nanti ini akan saya include-kan ke nilai tugas kayak gitu. Ya. Jadi saya mau tanya Pak. Silakan. Kalau misalkan ini ada remedial nggak sih Pak? Remedial kalau dari saya misalkan saudara pas hari A UAS kan pasti ada. Itu tidak bisa masuk misalkan. Itu kalau dari kampus itu memang memberikan jeda waktu sampai seminggu kalau nggak salah. 1 minggu. Harus izin dulu Pak. Harus. Kalau untuk UAS itu mengajukan ke TU dulu Pak, izin. Kalau kita tidak bisa ikut UAS. Kalau UAP, ujian akhir paket itu, kalau dia nggak bisa ngikutin Pak, dia harus ulang lagi dari awal lagi Pak. Iya, memang prosedurnya seperti itu. Prosedurnya seperti itu memang benar. Tapi mahasiswa itu tidak, kadang itu banyak banget yang tidak mengikuti prosedur gitu. Tiba-tiba UAS nggak ngikut kayak gitu, nggak ada kabar kemana. Terus setelah itu 1 minggu kemudian, Pak saya belum ikut UAS karena nilai saya C. Kayak gitu, gimana mahasiswa kayak gitu ya gitu loh. Jadi ingin saya kalau misalkan tidak ikut itu ada kerjaan atau apa, WA saya gitu. Jadi saya punya bukti untuk ke Kaprodi. Oh, mahasiswa ini kok nilainya C ya, Pak gitu. Oh iya, mahasiswa ini belum mengikuti, Pak, karena ini kayak gitu. Saya punya alasan kayak gitu. Kalau saya tiba-tiba mahasiswa tersebut tidak ada kabar, tiba-tiba menghilang, ya saya tidak punya bukti apa-apa ya nilai saudara misalkan D atau C ya udah ya itu kayak gitu. Jadi saya tidak punya bukti ya gitu. Jadi iya sih Pak. Jadi saya tergantung mahasiswanya sebenarnya. Mahasiswanya aktif apa enggak itu tergantung mahasiswa gitu. Jadi yang saya nilai nilai realnya itu ya ini terdiri dari 3 ini. Tapi untuk TS nanti diganti nanti tergantung Pak Adengnya. Gitu. Untuk absensi sedikit aja sih Pak saya sharing Pak, masalah yang UAS itu kan karena udah beberapa kali ya Pak. Jadi kalau UAS kita nggak ngajuin izin dulu kita udah izin sama dosen pengajar, tapi tidak izin sama dosen sama TU Pak. Sama TU pun dianggapnya pas hari H itu hadir gitu Pak. Jadi pas dia mau ngulang, walaupun dia udah bilang teriak ke dosennya, Pak saya begini,
tapi dari TU-nya tidak ada konfirmasi, mereka tidak mereka ya udah nggak mau input gitu sih Pak, itu yang dialamin. Makanya sebagian dari kami pas ngulangnya seperti itu, tapi disarankan untuk yang lebih penting itu adalah UAP, ujian akhir paket itu kadang di tengah minggu, nggak di hari, jadi mungkin di hari Selasa, di hari Rabu, dan itu wajib. Itu sih, kalau itu tidak ikut, wajib mengulangnya dari awal. Itu sih aturan di kampus, dan sampai detik ini sih UAP itu yang sangat berpengaruh sih Pak, untuk kalau misalnya kita nggak ikut UAP, ya pasti ngulang. Udah gitu Pak. Ya, mungkin nilainya lebih tinggi UAP itu ya. Siap Pak. Kalau masalah input nilai itu memang nanti yang menyetujui akhir itu memang pihak TU. Tapi yang input tetap dari sisi dosen. Kalau dosennya belum menyetujui, maksudnya belum dikirim ke pihak TU juga tidak bisa tidak bisa menyetujui karena belum ada kiriman dari dosen tersebut kayak gitu. Jadi kalau mahasiswanya aktif, kalau mahasiswanya ada kabar lah kalau tidak mengikuti salah satu dari jenis ujian itu kabari saya, nanti saya berikan waktu. Ya, tetap saya berikan waktu karena dosen menginput nilai juga diberi waktu itu. Diberi waktu seminggu kalau nggak salah. Itu. Jadi ketika saya input nilai saya setujui berarti sudah masuk. TU tinggal menyetujui itu. TU tidak bisa ngotak-ngatik lagi nilai akhir. Ya nilai itu. Pihak TU tidak bisa mengotak-ngatik atau merubah nilai akhir. Jadi nilai akhir itu ya dari dosen kayak gitu. Tapi kalau dosen sudah mengirimkan ke TU, tiba-tiba saudara muncul, Pak, saya tidak bisa merubah ya. Saya tidak bisa merubah nilai akhir saudara. Ketika saudara baru muncul dosennya tapi sudah mengirimkan ke TU, itu saya tidak bisa merubah. Karena sudah disetujui. Mungkin yang saudara maksud seperti itu mungkin. Ya, yang mengulang itu tadi. UPM mengulang itu. Berarti itu dosennya itu sudah kirim ke pihak TU kayak gitu. Kalau dosen sudah mengirim nilai ke pihak TU, itu memang sudah tidak bisa dirubah, mau nggak mau saudara harus ngulang kayak gitu. Tapi kalau dosen itu belum mengirim nilai ke pihak TU, dosen masih bisa merubah nilai akhir saudara. Kayak gitu. Tapi saudara juga harus ada kabar kayak gitu ya, kabar tidak mengikuti ini karena apa kayak gitu. Tapi saya nanti akan memberikan waktu. Oh, tidak bisa mengikuti ujian di hari ini. Ya sudah, saudara silakan menyempatkan waktu di hari ini, saya tunggu. Kalau misalkan tidak ada kabar ya udah saya langsung menyetorkan nilai. Saudara silakan mengulang di semester berikutnya kayak gitu. Tapi kalau saudara masih berinisiatif, ya Pak, saya akan mengerjakan sesuai deadline Bapak, dikerjakan, dikirim ke saya baru bisa merubah nilai akhir. Kayak gitu sistemnya. Ya. Gitu. Itu masalah nilai. Ya, ada yang tanya ini kayaknya. Ada yang bertanya? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, saya materi pertama ya ini cuman, nah ini kan sebenarnya materi pertama. Ini kalau saudara lihat, ini tuh kan ada 5 slide ya, 5 slide cuman yang slide pertama ini pengantar. Yang slide pertama itu pengantar, yang slide terakhir cuma selesai, tulisan selesai gitu doang. Jadi ini sebenarnya yang efektif ya, yang benar-benar isinya itu cuma 3 slide, di slide 2 sampai slide 4. Ini saya ambilkan dari 2 bab. Ya, 2 bab itu saya buat cuma 3 slide kayak gitu. Jadi cuma singkat-singkat saja, penjelasannya, penjabarannya itu kita sendiri nanti ketika presentasi kayak gitu. Ya, Pak. Gitu. Jadi saya ingin memaparkan dulu masalah apa sebenarnya mengapa saya harus dapat mata kuliah pengantar pendidikan kayak gitu ya. Jadi gini, saya magang pengantar pendidikan ini di semester 1, nanti mata kuliah penyerta lainnya itu akan saudara temui di semester-semester berjalan. Tapi mungkin kalau yang semester 7 mungkin hanya ini ya, cuman mengulang pengantar pendidikan saja ya, yang pendidikan yang lain tidak ada ya, tidak mengulang ya.
Yang semester 7 tadi? Kayaknya ada tuh tadi yang semester 7. Hannes. Apakah juga mengulang mata kuliah pendidikan yang lain selain pengantar Enggak Pak, pendidikan? cuma ini aja karena sebenarnya kan apa ya, tetap C itu tetap diperbolehkan kan Pak aslinya, tapi ya. masa nilai di ijazah keluar ada nilai C gitu aja sih Pak. Supaya harus diperbaiki. Kan nggak enak Pak. Nilai C sebenarnya itu lulus, saudara. Nilai C itu lulus, nggak lulus, bukan tidak lulus, nggak lulus C itu, tapi tergantung mahasiswanya pengen ngulang atau enggak. Kalau C nggak ngulang ya di transkripnya nanti ya munculnya ya C kayak gitu. Gitu sih. Gitu. Itu untuk mata kuliah pengantar pendidikan. Jadi pengantar pendidikan ini sifatnya itu abstrak ya, saudara ya. Abstrak, tidak bisa dilihat ya, tidak ya. Kalau tulisannya bisa pengantar pendidikan, tapi kalau kita lihat itu nggak ada bentuknya, wujudnya pendidikan itu apa, itu tidak terlihat kayak gitu ya. Nah, sekarang apa ya sebenarnya pengantar pendidikan? Kenapa saya harus mempelajari ini? Kenapa harus terprogram mata kuliah ini kayak gitu ya? Saya jelaskan dulu. Yang namanya pengantar itu kan kayak pintu gerbang gitu ya, pintu awal masuk kayak gitu ya. Itu kan berarti suatu langkah awal ya, langkah awal suatu ilmu pendidikan ya, berarti kan kita bicaranya pendidikan ya gitu. Kalau pengantar ekonomi, pengantar akuntansi, berarti itu langkah awal mempelajari akuntansi, langkah awal mempelajari ekonomi. Tergantung apa namanya ilmunya, pengantar apa dulu kayak gitu. Banyak banget pengantar-pengantar gitu. Mata kuliah yang awalannya pengantar itu banyak banget ya. Nah, kalau saat ini saudara ada di dalam mata kuliah pengantar pendidikan kayak gitu. Berarti langkah awal untuk saudara itu memahami ilmu pendidikan itu seperti apa. Jadi ditelaah lebih jauh lagi, lebih dalam lagi mengenai konsep pendidikan itu sendiri sebelum saudara itu terjun ke lapangan kayak gitu. Ya, sebelum terjun ke lapangan, sebenarnya saudara semua itu sudah terjun ke lapangan ya, sudah bekerja, harusnya tahu, oh lingkungan pekerjaan saya itu menerapkan apa namanya sistem kayak gini sehingga saya harus begini. Nah, sehingga saya harus begini itu sebenarnya proses pendidikan gitu loh. Jadi pendidikan di sini bukan diartikan sebagai waduh, saya itu berarti harus berkecimpung di dunia pendidikan di sekolah, bukan. Bukan seperti itu. Jadi pendidikan di sini lebih dari itu kayak gitu. Jadi pendidikan di sini itu mengarahnya itu ke pendidikan secara umum ya, pengantar pendidikan itu mengarah ke pendidikan secara umum. Jadi bisa diterapkan di tempat manapun ya, bukan hanya di sekolah itu, bukan hanya di tempat kursus kayak gitu. Di tempat kerja saudara pun kalau ada suatu SOP baru atau suatu aturan baru kan saudara harus menyesuaikan itu. Nah, proses menyesuaikan itu juga termasuk proses pendidikan kayak gitu. Nah, mengapa pengantar pendidikan itu diberikan sehingga bisa membuka cara pandang saudara mengenai apa itu proses di dalam pendidikan di lingkungan masyarakat atau di lingkungan kerja gitu. Sehingga ini, nah benar kan, sehingga kalian bisa mengaplikasikan di kehidupan nyatanya nanti kayak gitu. Terus ilmu pendidikan itu suatu cabang ilmu yang berdiri sendiri ya. Ada ilmu teknik, ada ilmu kedokteran, ada ilmu ekonomi, ada ilmu sosial dan lain sebagainya. Banyak banget ilmu itu. Nah, dari ilmu ini itu ada anak-anaknya kayak gitu. Ekonomi pun ada anak-anaknya, ekonomi moneter, ekonomi publik, ekonomi sumber daya manusia. Nah, itu anak-anaknya ekonomi lah. Anak-anaknya pendidikan itu siapa kayak gitu ya, pertanyaannya gitu. Nah, anak-anaknya pendidikan, ilmu pendidikan itu ada pengantar pendidikan yang sedang saudara akan pelajari satu semester ini. Ya, pengantar pendidikan, ada perkembangan peserta didik, ada profesi kependidikan, strategi belajar mengajar, kurikulum, perencanaan, evaluasi, sampai nanti akhirnya micro teaching praktek. Micro teaching itu praktek sebelum benar-benar terjun real ke lapangan. Jadi praktek itu saudara nanti karena saudara itu ilmunya di pendidikan dan pengcoverannya itu dengan ekonomi, berarti pendidikan ekonomi, berarti micro teaching-nya nanti berhubungan dengan bagaimana
cara saudara itu menyampaikan apa ya, menyampaikan materi atau share ilmu, share informasi terkait ekonomi itu kepada orang lain, kepada peserta didik kayak gitu. Itu intinya. Lah berarti saya itu kan misalkan bekerjanya bukan di bidang ekonomi Pak, lah yang saya share apa, masa ekonomi di tempat kerja saya kan nggak masuk kayak gitu. Nah, di sini nanti berhubungan dengan sifat ilmu pendidikan, bahwa sifat ilmu pendidikan salah satunya ini ada lentur. Lentur di sini berarti ilmu pendidikan di sini itu tidak hanya ekonomi yang saudara share, memang saudara nanti apa namanya ekonomi ya, dapat ekonomi, dapat ilmu ekonominya juga selain pendidikan. Selain itu di pendidikan ini kan pengantar pendidikan ini seperti yang saya jelaskan tadi, langkah awal jadi pendidikan ini mengcover diri ilmu-ilmu lain, misalkan seperti saudara apa ini ya saudara. Jadi saudara itu bisa memberikan atau meng-share ilmu lain selain ekonomi kepada apa namanya, kepada rekan-rekan saudara kayak gitu. Jadi sifatnya itu lentur pendidikan itu kan ada yang namanya pendidikan ekonomi yang saudara apa namanya ikuti ini atau program. Terus ada namanya pendidikan sejarah, berarti dia nanti berhubungan dengan bagaimana mengimplementasikan atau meng-share ilmu sejarah kepada orang lain kayak gitu. Pendidikan fisika berarti meng-share ilmu tentang fisikanya kepada orang lain kayak gitu. Jadi tergantung pendidikannya itu pendidikan apa dulu, meng-share ilmu apa dulu, karena saudara mempelajari ekonomi berarti meng-share-nya ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ekonomi kayak gitu. Jadi include nanti di sini. Jadi saudara dapat pendidikan, saudara dapat ekonominya kayak gitu. Jadi ini jadi cabang-cabang ilmu pendidikan itu. Jadi ini akan tersebar di berbagai mata kuliah selama 8 semester. Jadi semester awal dapatnya tentang ilmu pendidikan, yaitu dapatnya pengantar pendidikan seperti itu. Ya, maaf ini kalau chat silahkan di WA grup dulu saja, nggak apa-apa. Di WA saja, di WA grup. Jadi biar tidak apa? Tidak mengganggu kalian aja yang lain. Kalian ambil. Maaf di mute dulu saudara ya. Yang speakernya masih aktif silakan di mute dulu. Mute. Ya, jadi gitu ya. Maaf saudara Wulan Rahmawati, silakan diskusinya lewat grup WA saja. Ya, jangan di chat apa Zoom. Gitu ya. Jadi ilmu pendidikan itu ranahnya ini. Jadi nanti ini tersebar di berbagai semester ya itu. Terus sekarang sifatnya itu ada ilmiah, normatif, seni, lentur, filosofis, agama ya. Jadi ilmiah di sini maksudnya pendidikan itu kan bisa dijelaskan. Pendidikan itu bisa dijelaskan karena pendidikan itu memiliki fondasi atau memiliki dasar atau memiliki filosofi kayak gitu. Jadi ilmu pendidikan itu lahir tidak serta-merta ada bumi terbentuk tiba-tiba pendidikan lahir, itu tidak. Jadi ada fenomena-fenomena tertentu yang akhirnya pendidikan itu muncul kayak gitu. Jadi bisa dijelaskan, ilmiah itu bisa dijelaskan secara apa teori, secara kontekstual atau secara nyata kayak gitu. Makanya ilmu pendidikan itu ada. Terus normatif, ilmu pendidikan itu bersifat normatif, artinya itu sesuai dengan aturan. Ketika kita melaksanakan atau mengaplikasikan ilmu pendidikan itu harus ada norma-norma, ada aturan-aturan tertentu yang harus kita taati. Misalkan contoh kecil aja, di tempat kerja saudara pasti ada SOP ya, ada standar job desk-nya. Nah, itu kan termasuk aturan. Nah, ketika saudara ingin melaksanakan tugas saudara harus sesuai dengan aturan-aturan itu kayak gitu. Nah, di situ itu proses sebenarnya, proses pendidikan agar saya itu bisa menyesuaikan dengan job desk yang ada di tempat kerja saya kayak gitu. Kan job desk kan nggak mungkin ya, yang namanya job desk kok jelek bagi suatu instansi kan nggak mungkin. Suatu job desk atau SOP itu dibuat agar instansi itu dapat mencapai tujuan yang lebih baik kayak gitu. Ya sama dengan pendidikan di situ, itu pendidikan itu ingin mencapai sesuatu itu lebih baik lagi dari sebelumnya kayak gitu. Tetapi untuk mencapai sesuatu yang lebih baik
itu harus ada normanya, harus ada aturan, makanya sifatnya dia normatif kayak gitu. Terus kemudian seni. Nah, di sini berhubungan dengan seni. Bukan seperti gini, pendidikan lah, pendidikan berarti seni itu ada menyanyi dong, Pak, ada drama, ada pentas drama dong, Pak. Bukan seperti itu ya. Jadi seni di sini maksudnya kan proses pendidikan itu kan tidak hanya kita diam saja kan ya. Kita harus berhubungan dengan orang lain. Jadi pendidikan itu tidak bisa berjalan tanpa ada kita berkoneksi atau berhubungan dengan orang lain. Ketika kita berhubungan dengan orang lain, kita meng-share ilmu, kita menceritakan ilmu, oh saya kemarin gini, kan itu kan termasuk proses pendidikan, biar orang lain itu tahu, dari sebelumnya belum tahu menjadi tahu. Nah, cara kita itu menyampaikan, itu dinamakan seni. Ataukah kita itu menyampaikannya sambil marah-marah, atau kita itu menyampaikannya sambil tersenyum, ramah, kayak gitu, itu namanya seni. Ya, seni. Jadi bisa bagaimana cara menyampaikan konteks materi, konteks informasi itu kepada orang lain kayak gitu. Kan beda-beda orang menyampaikan sesuatu ke orang lain itu kan beda-beda. Ada yang marah-marah, ada yang nyantai gitu, ada yang ramah, ada yang sangat detail banget. Nah, itu namanya seni. Setiap orang punya karakter berbeda-beda dalam menyampaikan informasi kepada orang lain kayak gitu. Makanya disebut seni gitu. Terus secara metodologi pendidikan itu sifatnya itu fenomenologis. Fenomenologis itu memang sesuai dengan konteks kehidupan nyata. Sehingga pendidikan itu tidak hanya berteori ya, tidak hanya berteori, tetapi konteks nyatanya itu ada kayak gitu. Konteks nyata di sini memang tidak bisa dilihat dengan mata ya, Saudara. Jadi konteks nyata di sini maksudnya memang proses pendidikan itu ada di masyarakat, ada di lingkungan sekitar kita. Contoh kecilnya di keluarga kita lah. Ketika kita punya anak atau yang mungkin sudah punya anak, atau misalkan kita sebagai anak, orang tua kita itu mengajarkan jangan melakukan itu, jangan boros. Nah, ucapan-ucapan seperti itu termasuk pendidikan, proses pendidikan kayak gitu. Bukan artian itu kan mengarah ke hal yang baik, jangan boros, jangan melakukan kriminal, jangan minum minuman keras. Itu kan suatu proses untuk menuju ke hal yang baik, tetapi konteksnya memang konteks fenomenologi yang nyata kayak gitu, di lingkungan keluarga itu nyata ada kayak gitu. Tetapi memang tidak bisa dilihat. Jangan minuman keras. Kata-kata jangan minum minuman keras, jangan memakai narkoba, itu kan suatu kata yang itu tuh abstrak, tidak bisa dilihat. Nah, itu konteks pendidikannya itu di situ. Nanti kalau bisa berubah, orangnya itu bisa berubah, itu namanya pendidikannya berhasil kayak gitu. Jadi outputnya itu dari yang sebelumnya belum tahu menjadi tahu, dari yang sebelumnya itu sifatnya jelek menjadi baik kayak gitu. Itu namanya pendidikan. Jadi tidak serta-merta pendidikan itu hanya pengetahuan, tetapi juga bisa berhubungan dengan sikap. Ya, sikap kita yang darinya belum tahu menjadi tahu, yang awalnya jelek menjadi baik kayak gitu. Gitu. Itu namanya fenomenologi sesuai dengan keadaan di lingkungan sekitar real, kontekstual. Terus kemudian lentur di sini yang seperti yang saya jelaskan tadi di awal sedikit. Lentur di sini misalnya saya pendidikan ekonomi, berarti saya harus meng-share ilmu ekonomi, ya benar. Karena jurusan saudara itu ekonomi, berarti harus meng-share ilmu ekonominya kayak gitu. Tetapi saya Pak, ahli dalam bidang agama loh, Pak. Berarti saya meng-share agama juga boleh dong, Pak? Boleh. Nah, disinilah berarti meng-share agama, meng-share ilmu agama itu kan juga proses pendidikan, Saudara. Anda mengajarkan agama kepada orang lain, itu kan juga proses pendidikan. Jadi pendidikan di sini bukan hanya di ekonominya, tapi bisa digunakan untuk agama. Loh Pak, saya itu bisa teknik, Pak. Meskipun saya ekonomi, saya itu bisa teknik, Pak, membenahi motor. Berarti saya bisa meng-share ilmu saya ke orang lain tentang bagaimana cara menservis sepeda motor. Tidak bisa. Nah, cara mengajarkan servis sepeda motor itu namanya juga proses pendidikan, tapi konteksnya yang dibawa itu tentang servis sepeda motor. Jadi pendidikan bisa pendidikan itu bisa beradaptasi dengan ilmu yang lain kayak gitu.
Ya, jadi bukan berdiri sendiri dan tidak bisa berkolaborasi dengan ilmu yang lain. Jadi pendidikan itu bisa berkolaborasi dengan ilmu yang lain, makanya dia itu lentur. Lentur maksudnya bisa kemanapun ya gitu. Jadi lebih luas sebenarnya pendidikan itu. Terus dia itu sifatnya memang filosofis, jadi dia itu abstrak, ya tidak bisa tidak bisa dipegang, tidak bisa dicium, tapi bisa dirasakan. Ya prosesnya, hasilnya itu bisa dirasakan. Tapi proses dan untuk mencapai hasil itu memang butuh pengorbanan, sulit. Terus kita untuk menjadi yang tadinya belum baik untuk menjadi baik itu sulit. Itu namanya proses pendidikan. Kita akan tahu maknanya itu di situ ya, di proses itu gitu. Terus agamis ya, atau agama atau religius. Pendidikan itu sifatnya itu bersifat agama. Maksudnya di sini kan agama itu kan menginginkan adanya agama. Semua agama itu kan menginginkan manusianya yang menganut agama itu kan agar menjadi lebih baik lagi kayak gitu kan. Kan tidak ada ya agama yang menjerumuskan pengikutnya penganutnya itu untuk menjadi hal yang jelek, menganut hal-hal yang jelek kan tidak ada ya. Semua agama itu baik agar masyarakatnya itu menjadi masyarakat yang lebih baik lagi. Ya sama kayak pendidikan itu tidak ada yang mengajarkan pendidikan yang jelek. Ya, kalau saudara itu mengetahui tempat itu loh Pak, itu mengajarkan yang jelek kayak gitu, berarti memang yang mengajarkan itu belum tahu esensi dari konsep pendidikan. Nah, disinilah mengapa pengantar pendidikan itu diberikan kepada saudara. Ketika saudara itu mengajarkan sesuatu, tidak hanya ekonomi saja, saudara itu harus mengajarkan sesuai dengan apa yang menjadi core-nya, menjadi normanya gitu. Harus ada aturannya agar orang yang kita beritahu informasinya, orang yang kita ajar itu menjadi lebih baik kayak gitu. Makanya sifatnya dia agamis kayak gitu. Itu sifat ilmu pendidikan. Terus sebenarnya pendidikan itu punya tujuan tidak sih Pak kayak gitu? Punya. Jadi secara umum ya ini, secara umum pendidikan itu ada, ilmu pendidikan itu ada. Yang pertama itu tujuannya untuk membentuk masyarakat itu lebih profesional, berkarakter, berbudi luhur kayak gitu. Intinya lebih ke sikap di sini. Yang pertama itu tujuan pendidikan itu lebih ke sikap, merubah sikap kalian dari awalnya yang awalnya jelek menjadi baik kayak gitu. Yang awalnya belum tahu menjadi tahu. Itu tujuan yang pertama. Ya, tujuan yang kedua itu pendidikan itu ternyata tidak hanya ingin merubah sikap kita, tetapi juga ingin merubah pola pikir kita ya. Pola pikir berbeda dengan sikap. Jadi pola pikir kita yang awalnya itu belum tahu tadi menjadi tahu kayak gitu. Nah, belum tahu yang awalnya belum tahu menjadi tahu itu harus prosesnya harus apa Pak? Harus berpikirnya kita itu harus berpikir analisis, kreatif, produktif, kontekstual, mandiri kayak gitu. Masih ada lagi ini tertuang di dalam tujuan pendidikan nasional. Sebenarnya ada di Undang-Undang 20 tahun 2013 ya. Itu ada tujuan pendidikan. Itu jadi selain merubah sikap juga merubah pola pikir kita gitu loh. Yang tadinya awalnya ternyata begitu, harusnya begini kayak gitu. Itu namanya pola pikir gitu. Terus yang ketiga selain sikap dan pola pikir, ternyata pendidikan itu mampu membawa kita, mampu mengajarkan kita bagaimana kita itu berbicara. Nah, nih, berbicara di hadapan forum, di hadapan publik kayak gitu. Nah, ini juga berhubungan dengan kelompok yang saya bentuk tadi. Kelompok yang saya bentuk tadi ya saya harapannya ingin kalian itu bisa ngomong gitu. Ya ada yang mungkin dari saudara semua ada yang pintar ngomong, tetapi apakah benar atau salah itu kan tergantung orang lain. Nah, disinilah nanti presentasi tugas presentasi ini nanti tujuannya agar orang lain itu memperhatikan
ternyata Bapak itu salah, oh ternyata Mbak itu salah, caranya harusnya begini kayak gitu kan, kita mendapat koreksi kayak gitu, koreksi dari orang lain kayak gitu. Meskipun kita pinter ngomong kayak gitu, tapi ngomong kita kan belum tentu kita menganggap kita pinter ngomong, tapi belum tentu orang lain kan menganggap itu benar kayak gitu kan. Itu efektif, itu efisien kayak gitu kan, belum tentu. Makanya saya membentuk kelompok itu tadi ya tujuannya agar kalian memiliki ini loh, memiliki bisa berbicara di hadapan forum yang baik dan benar dengan menggunakan bahasa yang efektif dan efisien sehingga audien itu mengerti kayak gitu, mengerti apa yang saudara sampaikan kayak gitu. Itu harapan saya tadi membentuk kelompok yang saya include-kan atau cover-kan dengan tujuan pendidikan. Itu pengantar pendidikan. Terus selanjutnya, filosofi sekarang, filosofi pendidikan. Memang tadi seperti saya singgung, sudah sering saya singgung di awal, bahwa pendidikan itu tidak bisa dilihat, tapi bisa kita rasakan, tidak bisa dipegang, tidak bisa dicium, baunya apa, itu tidak bisa, tetapi bisa digambarkan. Ya. Jadi gambarnya itu misalkan bisa digambarkan filosofinya seperti pohon, di mana pohon ini kan terdiri dari 3 bagian, ya, ada akar, batang, terus daun, paling atas itu daun, ya daunnya. Nah, yang paling bawah itu akar, itu landasannya. Jadi landasannya itu akar kan menopang agar pohon itu tidak apa namanya, tidak sering goyah, tidak rubuh kayak gitu. Jadi akar itu menopang pohon itu, makanya filosofinya pendidikan agar tidak rubuh itu harus ada yang namanya filosofinya. Maksudnya landasannya ya, landasan pendidikan itu ada filosofis, sosiologis, budaya, psikologi, iptek. Jadi ini landasan pendidikan ya. Kenapa kok harus sosiologi budaya, Pak? Kan pendidikan tadi seperti saya katakan bahwa pendidikan itu tidak bisa kita itu berdiri sendiri, berdiam diri. Itu tidak proses pendidikan namanya. Proses pendidikan itu membutuhkan orang lain untuk berinteraksi. Nah, proses interaksi itu kan ada di ilmu sosiologi, maka landasan pendidikan itu sosiologis kayak gitu. Budaya. Nah, ini kan mungkin dari saudara semua itu kan berbeda-beda suku ya, berbeda-beda suku budaya. Nah, ketika berbeda-beda suku budaya, ini kan kita kan harus menyampaikan gimana caranya apa namanya, proses pendidikan itu bisa diterima oleh apa ya, akalnya setiap orang yang berbeda budaya itu. Makanya di sini landasannya juga budaya gitu. Jangan meninggalkan budaya karena Indonesia itu kaya banget akan budaya gitu. Beda-beda pemikiran, pola pikir setiap budaya, setiap daerah itu berbeda-beda gitu. Makanya harus ada landasannya itu, pendidikan itu gitu. Terus psikologi, loh kenapa harus ada hubungannya dengan psikologi, Pak, gitu kan. Karena gini, ketika kita berbicara dengan orang lain, ketika kita mengajarkan anak didik kita itu harus paham yang namanya karakternya dulu. Ya harus paham. Dia itu kayak gimana sih karakternya. Nah, karakter itu kan berhubungan dengan psikolog ya, psikologi apa namanya, orang tersebut, anak tersebut kayak gitu. Jadi anak tersebut itu pendiam, nggak mau bertanya. Ini itu sudah paham atau belum? Nah, kita kan harus tahu itu bahwa anak tersebut itu pendiam. Bagaimana cara kita itu mendekatinya, menjelaskan materi kepada dia itu seperti apa kayak gitu. Terus kadang ada orang yang banyak ngomong itu gimana saya akan apa namanya menjelaskan kepadanya gitu kan. Maksudnya ketika dia itu banyak ngomong kan tidak bisa memberi kesempatan kita yang ingin menjelaskan kayak gitu, itu gimana caranya, ya itu berhubungan dengan ilmu psikologi di situ. Jadi pendidikan itu ada apa unsur psikologinya kayak gitu. Iptek, nah kalau iptek ini apa ya, terkait ini perkembangan zaman. Ya, nanti saya jelaskan, nanti ya untuk absen ya, saya menjelaskan dulu. Jadi iptek di sini, ilmu pengetahuan teknologi di sini terkait perkembangan zaman yang semakin maju, semakin canggih, di mana pendidikan itu sekarang itu tidak hanya terkungkung di dalam satu kelas, satu ruangan, satu komunitas, tapi pendidikan sekarang itu kita bisa mendapatkan informasi dari manapun itu lewat teknologi ya. Jadi pendidikan sekarang itu berubah ya konsepnya, dari yang dulunya itu hanya apa per kelas, di ruangan kayak gitu, di satu komunitas, tapi komunitas-komunitas itu sekarang bisa ini berhubungan atau terkonek satu sama lain, satu sama daerah meskipun terpisah
kondisi geografis kayak gitu. Itu makanya iptek ini dimasukkan di dalam landasan kependidikan kayak gitu agar kuat ya gitu loh. Pendidikan prosesnya nanti di atas ini agar kuat ya gitu. Terus yang di batang tubuhnya ya atau batangnya pohon ini apa itu isinya ya, isinya ada manusianya, konsep-konsep pendidikannya, terus unsur pendidikan, aliran sejarah, landasan dan asas pendidikan kayak gitu sudah masuk ke pendidikannya. Kalau ini kan berhubungan dengan ilmu lain kan, ini berhubungan dengan ilmu lain, sosiologi, budaya. Kalau ini sudah masuk ke pendidikan. Sosiologi pendidikan itu kayak gimana sih? Budaya pendidikan itu kayak gimana sih? Kayak iptek yang berhubungan dengan pendidikan itu seperti apa sih kayak gitu. Itu dipelajari di batang tubuhnya ini. Kemudian kalau sudah saudara sudah paham nih landasan batang tubuhnya, saudara langsung bisa terjun ke masyarakat. Sebenarnya langsung terjun pun juga bisa sih sebenarnya. Ya tidak melewati ini dulu, tidak melewati mengerti ini dulu, sebenarnya langsung terjun ke lapangan realnya juga bisa. Tetapi nanti kalau terjun ke lapangan ini kan langsung berhubungan dengan unsur pendidikan ya, ada pendidik, peserta didik, alat didik, cara mengasuhnya gimana, lingkungan pendidikannya gimana. Kalau kita itu tidak tahu filosofinya, tidak tahu landasannya dulu, kita itu akan bingung gitu loh di atas ini. Ketika kita dihadapkan ke suatu masalah, misalkan dihadapkan anak yang misalkan ini anak yang kurang normal, abnormal seperti itu. Kalau kita tidak tahu cara memperlakukan anak yang abnormal itu gimana, kan nggak tahu. Nah, cara memperlakukan anak abnormal itu gimana sih? Berarti kan kita harus mencari tahu dulu kan. Nah, mencari tahu inilah proses di akar dan batangnya ini. Kalau difilosofikan dengan pohon ya. Jadi ketika kita berhadapan dengan anak yang abnormal itu, kita itu akan paham bagaimana cara memperlakukannya kayak gitu. Itu di dalam pendidikan. Ya, tolong di-mute dulu, saudara. Maaf, siapa ini saudara? Saya nggak bisa melihat siapa yang menyalakan. Di-mute dulu. Nadia. Silakan di-mute dulu. Itu ya. Jadi filosofinya seperti itu. Nadia Septiani mute. Nadia mute. Ya, gitu. Terus kemudian terakhir ini bab 2 sebenarnya, karakter mata kuliah pengantar pendidikan, terus pasar kerjanya itu seperti apa Pak gitu kan. Kan kita kan saudara semua kan di Unindra ya, Universitas Indra Prasta, di mana Unindra ini merupakan sebuah LPTK ya, lembaga pendidik dan tenaga kependidikan, di mana ada mata kuliah pendidikan yang harus saudara ikuti kayak gitu. Yang tujuannya nanti memang tadi seperti yang saya jelaskan tadi, untuk membentuk sikap, pola pikir, agar kita bisa berkomunikasi dengan orang lain dengan baik. Itu bagaimana itu dipelajari di dalam mata kuliah yang berhubungan dengan pendidikan. Kalau di ekonomi sendiri tadi 8 mata kuliah yang berhubungan dengan pendidikan yang tersebar di beberapa semester kayak gitu. Dan di semester pertama mendapatkan pengantar pendidikan kayak gitu. Nah, LPTK, di mana LPTK ini Unindra yang jenisnya LPTK ini memiliki beberapa fakultas sebenarnya. Nah, tetapi di sini saya menulisnya fakultasnya cuma satu karena kita pendidikan ekonomi itu di fakultas FIPS gitu. Fakultas FIPS itu apa sih kayak gitu? Yang belum tahu ya, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial, disingkatnya FIPPS kayak gitu. Nah, di bawahnya FIPPS itu ada tiga prodi namanya. Yang belum tahu prodi itu singkatan dari program studi. Ya dulu memang nyebutnya jurusan itu sama juga dengan prodi sih, sama juga. Tapi sekarang di universitas negeri maupun universitas swasta itu menggunakan istilah prodi. Jadi jangan bingung kalau ditanya prodimu apa kayak gitu. Jadi langsung connect, oh prodi program studi kayak gitu. Oh prodi saya pendidikan ekonomi yang ada di bawah FIPPS kayak gitu. Nah di sini saudara nanti di lebih kecil lagi unitnya itu pendidikan ekonomi. Di sini nanti saudara mendapatkan ilmu pendidikan dan mendapatkan ilmu ekonomi. Jadi 2 ilmu yang saudara dapatkan kayak gitu. Jadi
ini itu nanti saudara mendapatkan ini yang di mana saudara akhirnya nanti bisa mengintegrasikan kedua ilmu ini, pendidikan, ekonomi kayak gitu, untuk terjun ke pasar kerja. Nah, pasar kerjanya apa? Kalau memang utamanya memang guru, dosen, instruktur, pengajar ya, pengajar. Tetapi selain ini di pendidikan ekonomi sendiri itu bisa selain jadi ini, jadi wirausaha, banker, administrator, peneliti atau yang lainnya seperti itu. Kalau berhubungan dengan pendidikan ya gimana kita berhubungan dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain dengan lebih baik lagi kayak gitu. Mengerti orang lain, memahami karakter orang lain itu juga dipelajari di dalam pendidikan, bukan hanya di psikologi aja kayak gitu. Itu kenapa mata kuliah ini diberikan, dan di pasar kerja pun, di tempat kerja pun sebenarnya bisa dipraktekkan, ada loh ternyata kayak gitu. Jadi tidak sepenuhnya mata kuliah pendidikan itu terjunnya sebagai pengajar, tapi ada beberapa bagian yang memang itu ada untuk bidang lain, bisa diterapkan, bisa ada fenomenanya di tempat kerja yang saudara ikuti sekarang ini atau saudara geluti sekarang ini kayak gitu. Itu saja dari saya ya. Ini ya pengantar mata kuliah pendidikan, pengantar pendidikan. Mungkin dari saudara ada yang ingin ditanyakan mengenai materi yang saya jelaskan tadi, silahkan. Silahkan kalau ada yang kalau kuliah itu saya mau nanya, kalau misalkan untuk kuliah itu ada yang namanya KKM nggak Pak? Apa KKM? Iya. KKM sebenarnya tidak ada saudara ya. Cuman adanya cuma lulus tidak lulus kayak gitu doang sih. Jadi ada standarnya, tidak ada remedial, ya. Kalau dosen tidak ada remedial, misalkan nilai saya kurang terus diremedial, itu tidak ada. Ya. Jadi kalau sebenarnya seperti saudara tadi yang 2017 tadi, nilai C itu bisa lulus, C itu lulus. Ya, bukan tidak lulus, tapi tergantung tadi kalau saudara tadi ada inisiatif untuk mengulang agar nilainya di transkrip nanti tidak muncul C kayak gitu. Kan biasanya tempat kerja itu kan mempersyaratkan nilai tidak ada yang C kayak gitu, biasanya kan gitu. Itu tidak ada. Pak, saya mau nanya lagi, Pak. Kalau misalkan untuk nilai itu berupa angka apa huruf, Pak? Oh, ini belum dijelaskan pembimbing akademiknya ya? Penasihat akademik belum menjelaskan masalah ini. Kayaknya belum ya, teman-teman. Oh, belum. Oh ya, jadi gini, nilai kuliah itu nanti munculnya itu A min, B plus B, B min, C plus C kayak gitu. Jadi munculnya itu huruf, dan di samping huruf itu biasanya ada angkanya 3, berapa 4,00 sih paling yang teratas itu A ya Pak? Untuk yang paling teratas itu A ya? Tidak ada A plus di Unindra, tidak ada A plus. A, B, B plus gitu ya Pak? Ya gitu. Itu kalau saudara download buku pedoman di situs Unindra ada dijelaskan detail itu. Iya. Gitu. Pak, kalau misalkan ini kan pengantar pendidikan ini kan pengantar ekonomi ini kan lebih utama ya Pak buat anak-anak yang kuliah jurusan ekonomi. Itu ada buku paket nggak sih Pak buat baca-baca segala macam atau yang lainnya? Buku pengantar ya, pengantar pendidikan ini. Iya, ada nggak Pak? Ada, tadi sudah saya jelaskan di awal. Nanti Pak, saya kan belum beli bukunya. Terus ntar Bapak kasih linknya nggak? Saya kasih linknya untuk beli tadi. Di link tadi sudah. Tadi saya cek di Tokopedia itu masih PO Pak. Oh masih? PO 3 hari. Oh gitu. Atau mungkin ada nggak ya Pak ya? Atau mungkin langsung di koperasi banyak stoknya. Ya untuk di koperasi banyak stoknya. Di koperasi aja mungkin bisa gini, yang deket Unindra, yang rumahnya deket Unindra, pesen saja di koperasi. Titip siapa kayak gitu. Di Unindra, di koperasi ada.
Gitu. Iya kemarin saya titip Pak di koperasi katanya banyak stoknya. Masih ada ya? Iya, Saya ini saya ngambil. titip. Oh gitu, oke. Pak, saya mau nanya kalau untuk koperasinya itu di gedung A atau di gedung B, Pak? Operasinya di luar, saudara. Di luar kampus. Dekat kampus B. Tapi di luar kampus, bukan di dalam. Masuk ke surat vaksin nggak? Di jalan di Gedong. Di Gedong. Tapi lumayan bukan. dekat saya, Pak. Hah? Cuma 10 menit dari rumah. Apa vaksin apa ini bicara vaksin apa buku? Jadi bukan di dalam kampus ya. Koperasinya bukan di dalam kampus, di pinggir jalan kok. Jadi jangan masuk kampus. Di pinggir jalan koperasinya, atau searching di map ada. Koperasi Unindra itu ada. Berarti Senin sampai Sabtu buka ya Pak koperasinya ya Pak ya, di jam kerja? Di jam kerja tapi Senin sampai Sabtu. Minggu libur, biasanya hari tanggal merah libur. Gitu. Iya, baik Pak, makasih. Sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Bapak mau nanya Pak. Silakan. Menanya masalah pelajaran. Bapak, yang saya mau tanyakan gini Pak, gitu. Gurunya pintar, cuman dia itu kadang nggak bisa ngasih pelajaran ke siswa gitu. Jadi pintar untuk diri sendiri. Itu gimana Pak? Untuk ininya Pak, biar kita tuh biar siswa itu bisa paham gitu Pak. Karena ada guru yang pintar untuk dirinya sendiri, tapi nggak bisa untuk dibawa untuk ke siswa gitu. Oh ya, makasih Pak. Jadi tidak bisa menjelaskan gitu ya. Jadi gini, kalau masalah itu yang memang jadi di masyarakat, di sekolah-sekolah pun ada kayak gitu. Jadi guru itu hanya ngomong untuk dirinya sendiri, tapi siswanya itu apa yang diomongkan kayak gitu. Ya. Jadi gini, memang guru itu kan memang jadi guru itu kan harus melewati pendidikan dulu ya, saudara ya. Harus melewati pendidikan dulu, di mana ketika proses pendidikan itu ada mata kuliah yang namanya model pembelajaran. Ya, strategi pembelajaran atau model pembelajaran itu sama saja. Nah, di strategi dan model pembelajaran itu akan dikupas tentang bagaimana sih cara menjelaskan materi kepada siswa agar siswa itu paham kayak gitu. Jadi strateginya banyak banget, ada STAT, ada problem based learning, ada lupa saya, ada take and picture, terus ada jigsaw gitu ya. Jadi banyak model yang digunakan si guru itu. Jadi tidak hanya ceramah yang guru gunakan, tapi bisa guru menggunakan model-model lain sehingga materi tersebut dapat tersampaikan kepada siswa. Gitu. Itu kalau melalui model pembelajaran atau strategi pembelajaran. Tetapi kalau memang guru kesulitan menggunakan model atau strategi tersebut, itu guru bisa menggunakan tetap ceramah, tetapi bagaimana ceramah itu bisa memberikan atau memahamkan peserta didik itu. Misalkan menggunakan bahasa-bahasa yang ringan seperti itu. Jadi misalkan kita ngajar anak SD dengan anak SMA, kita pakainya bahasa-bahasa anak SMA, ya anak SD nggak ngerti kayak gitu. Kita ngajar anak SD ceramah kayak kayak orasi kayak gitu ya, kayak orasi. Anak SD ya jenuh, anak SD itu kan senengnya ayo anak-anak main kayak gitu kan. Jadi kita itu harus ada keriangan atau dari kita sendiri itu ada harus kreatif ya Pak. Harus kreatif kayak gitu. Jadi kita ngajar anak SD, SMP, SMA, kuliah itu beda-beda perlakuannya kayak gitu. Beda tergantung gurunya. Jadi ada dua itu, melalui model atau strategi, atau memang kalau memang ceramah guru tersebut tidak menguasai model strategi, bisa lewat ceramah tetapi disesuaikan dengan bahasa yang ringan gitu. Jangan bahasa-bahasa yang anak SMA diberikan bahasa-bahasa yang ilmiah seperti perkuliahan yang pasti nggak paham mereka kayak gitu. Baik, makasih Pak. Sama-sama. Silahkan, siapa lagi? Pak, saya mau nanya Pak. Silakan Heratul dulu silakan. Iya Pak. Pak kan tadi Bapak ngasih tugas tuh kelompok 1 itu buat minggu depan kan ya Pak?
Minggu depan. Jadi minggu depan Presentasinya pertemuan pertama. Pertemuan kedua. Pertemuan pertama hari ini. Pertemuan kedua kelompok 1 kayak gitu. kalau yang belum punya bukunya gimana, Pak? Ya beli. Ya minjem atau apa, minjem kakak. Misalkan kalau nggak mampu beli ya minjem kakak tingkatnya atau gimana gitulah. Ya. Ini aja patungan aja sama yang buat kelompoknya. Kalau untuk literatur, apakah harus pakai buku yang di Unindra atau kita pakai referensi lain, boleh kan Pak? Boleh. Saya malah senang kalau pakai referensi lain, tapi harus disesuaikan ya, materinya. Sesuai dengan temanya ya, dengan materinya. Iya benar. Jadi banyak referensi. Pengetahuan gitu. Enggak, iya benar Pak. Ya boleh, silakan. Iya Pak, baik. Siapa lagi? Ada yang ingin ditanya lagi? Saya mau nanya Pak, kalau misalkan kuliah udah ada kabar belum Pak untuk offline Pak? Untuk offline kemarin saya rapat sama rektor itu kemungkinan besar ya kalau kondisinya terkendali seperti ini ya. Seperti ini kan baru terkendali, Nanti kalau sampai Januari terkendali seperti ini, insya Allah semester kedua, berarti saudara masuk semester 2 itu sudah bisa mulai tatap muka terbatas. Di Unindra. Alhamdulillah. Tapi kalau naik lagi ya nggak tahu. Yang belum vaksin silahkan vaksin dulu. Jangan lupa pada download Peduli Lindungi ya. Ya alhamdulillah. Kemarin Unindra ada sih. Vaksin juga. Apa? Oh ya, Unindra ada vaksin, tapi untuk semester 1 ini masih ada nggak ya? Itu dikhususkan yang kemarin semester yang atas ya. Saya udah 2 kali Pak AstraZeneca. Oh ya alhamdulillah. Gitu. Ada apa tuh? Ada yang belum vaksin tuh Pak? Siapa? Pak, Bapak dosen. Yuda. Bapak dosen. Oh ya. Halo. Ya. Iya Pak, saya mau minta saran dan masukan dari Bapak. Ya. Saya sebagai pendidik juga di sekolah. Oh ya. Kebetulan kalau di kelas itu kita menemui beberapa macam karakter anak. Ya. Ya, maka dari itu seorang guru tuh harus kok tidak terdengar Bu ya, maaf. Ya Pak, saya minta saran dari Bapak karena saya sebagai pendidik di kelas itu saya menemui beberapa karakter anak, makanya seorang guru tuh harus mengerti psikologis anak juga dan karakternya. Nah, di antaranya itu ada anak yang biasanya kalau anak aktif itu biasanya pintar ya Pak ya? Belum tentu saudara, belum tentu. Belum tentu. Jadi nah, ya ini yang saya temui itu anak itu kalau saya sedang menerangkan materi, dia tuh banyak ngomong gitu Pak. Ngobrol terus dengan teman di depannya itu. Ya kan ngobrol. Terus yang satunya dia memperhatikan tapi dia nggak mengerti. Saya sudah berbagai macam cara trik mengajar gitu, tapi belum juga menemukannya. Menurut Bapak gimana masukan untuk saya Pak? Ya, itu pengalaman dulu. Saya juga sempat ngajar dulu kan, tapi di tingkat SMA saya dulu ngajar ekonomi. Saya juga seperti itu. Jadi apa yang saya jelaskan itu ada yang memang benar-benar paham, ada yang enggak, tapi banyak yang enggak gitu ya. Banyak yang enggak, tapi saya dulu menerapkan kayak gini. Jadi per kelompok. Jadi saya bentuk kelompok dulu itu. Jadi tidak saya menjelaskan A, B, C, D di depan kelas itu enggak. Jadi saya bentuk kelompok, kemudian saya datangi itu kelompok satu persatu itu. Jadi saya itu harus menjelaskan itu kepada mereka tuh per kelompok. Jadi enggak di kelas, ya enggak di kelas saya di depan terus saya ngomong itu enggak. Jadi per kelompok harus saya datangi. Memang waktunya termakan waktu, Bu. Jadi termakan waktu di situ. Tapi kalau kita tidak seperti itu, mereka itu enggak paham kayak gitu. Mereka nggak paham. Mungkin yang aktif ngomong, ya tadi yang aktif ngomong itu yang saya temui ya, siswa yang saya temui, mereka itu kadang kalau yang aktif ngomong pinter, hasil ulangannya bagus, ya oke lah ya oke. Tapi kadang ngomong terus kayak gitu, ngomong kayak cari muka gitu loh, Bu. Kayak cari muka. Dia itu mungkin butuh perhatian kita kayak gitu.
Ya, jadi gitu kalau saya dulu ada anak didik saya dulu yang seperti itu, saya dekati tapi di luar jam sekolah. Di luar jam sekolah. Kamu tanya terus, tapi kamu nggak paham, kamu ulanganmu itu di bawah KKM. Kenapa? Gitu. Itu saya apa namanya? Saya itu di luar jam kayak gitu, bukan di jam bukan di jam apa? Pembelajaran kayak gitu. Itu tetap saya dekati. Tapi untuk tadi, kalau kelas saya memang seringnya itu membentuk kelompok sih. Saya bentuk kelompok, saya datangi satu-satu itu. Saya jelaskan satu-satu. Oh ya Pak, saya paham. Jadi mereka itu kayaknya itu harus kayak privat kayak gitu ya. Di privat kayak gitu. Kalau kelas itu kayaknya kurang efektif kayak gitu. Kalau kelasnya kelas unggul sih tidak masalah. Tapi ini kelasnya itu bermacam-macam kayak gitu. Kelas reguler yang bermacam-macam karakternya, apa namanya, kemampuannya, ya kita memang harus satu-satu kayak gitu. Itu pengalaman saya. Ini saya berbicaranya tentang pengalaman saya dulu ngajar di SMA, salah satu SMA kayak gitu. Iya, iya Pak. Salah satunya juga pernah saya jalankan yang seperti Bapak bilang itu. Cuma belum ada perubahan ke anak-anaknya. Ya, nah itu. Makanya yang namanya pendidikan itu tidak bisa gimana ya, serta-merta kita ngomong A, B, C, D, langsung siswa melakukan A, B, C, D. Itu memang butuh waktu, proses. Memang butuh iya betul proses. Pak, benar. Proses, iya benar. Iya. Tapi memang kalau memang kita itu nanti prosesnya itu baik ya, misalkan siswa tersebut itu sukses ya, sukses bukan artian finansial ya di sini, sukses artian dalam dia itu lomba berhasil atau lomba tapi nggak menang tapi ada inisiatif untuk ikut atau ujiannya paling nggak ada peningkatan, itu kita bangga banget. Kita bangga banget. Iya betul Pak, iya betul. Iya. Itu yang saya rasakan. Ya, terima kasih sharingnya Pak ya, dan sama-sama. masukannya. Ya, saya nanti juga butuh sharing sih sama yang sudah pendidik, mungkin ya sudah bekerja. Sama-sama kita belajar. Oke. Ada lagi nggak? Pak, saya mau nanya. Waktunya setengah jam lagi ya Pak? Iya saudara, setengah jam lagi. Kenapa saudara? Nggak apa-apa Pak, takutnya nanti apa namanya lebih atau enggak kurang gitu. Oh nyantai, tenang aja. Ada kuliah lagi dari ini. Ibu Triana, aku minta nomor WA-nya dong. Iya. Ada di grup Mbak. Anak murid nih kayaknya tanya. Oh jangan-jangan muridnya. Muridnya mau masukin ke grup. Saya Japri ya Mbak ya? Atau di sini gimana? Di sini aja Bu, saya catat Bu. Ya 0821 0821 8509 8509 ya 0654. Pak, saya mau nanya Pak, kalau misalkan untuk absen yang utamanya itu dari kampus sama dosen itu beda-beda ya Pak? Dia punya cara absen sendiri ya Pak? Untuk kampus itu semuanya ini saudara lewat apa? LMS. Tapi LMS kan sering error, makanya saya tadi menggunakan absen yang manual. Nanti saya Pak suaranya. Nggak kedengeran Pak, maaf Pak. Jadi saya masukkan sendiri nanti. Apa namanya? Absennya itu saya masukkan sendiri. Pakai sheet tadi, saudara absen situ saja, nanti saya masukkan sendiri absennya gitu. Jadi saudara tidak perlu apa namanya absen di LMS karena sering error biasanya kalau LMS itu. Gitu. Bapak kalau untuk tugas pribadi, Bapak mau nanya untuk masalah tugas pribadi itu hanya pengirimannya via email ke Bapak aja ya? Nggak bisa via WA ya? Di share apa PPT-nya di share ini aja, di share di WA group tadi. Di WA, di WA boleh ya? Di WA aja. Untuk tugas ini Pak, untuk tugas pribadi, untuk tugas mandiri pribadi. Bukan tugas kelompok bukan? Oh ya, kalau tugas mandiri tetap lewat email. Ribet nanti email saya. Ya? Soalnya banyak kelas. Baik. Lewat ya, email aja. Makasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Pak, katanya Louis tadi pengen absen tapi dia nggak bisa. Yang PJ-nya bisa dimasukkan. Boleh dibantu ya Pak ya? Bisa dibantu PJ-nya. Penanggung jawabnya siapa sih?
Saya, Pak. Silakan dibantu aja nggak apa-apa. Iya, udah di-share linknya. Katanya dia nggak bisa buka linknya. Nggak bisa ngedit gitu HP-nya. HP-nya nggak support itu. Oh, nggak support Iya. itu. Ya sudah saya apa namanya, saya isi lewat sini aja. Luis Herdiansah ya? Iya, Pak. Ini laki Iya, atau Pak. perempuan ini? Laki, Pak. Laki. Oke, berarti udah absen semua nih kelas. Sip. Aktif banget Pak. kelasnya ini. Tapi nggak apa-apa, suka saya. Apalagi Pak Hari, Pak. Aktif banget itu dia, Pak. Iya. Baru Pak, jangan lupa Pak absen Pak. Ya udah absen semua itu. Saya lihat sudah absen semua. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi nggak? Iya Pak, pembelajaran itu emang harus begini aktif gitu. Jadi kita mengerti, Iya. paham. Kalau enggak, nanti langsung tanyakan lebih enak begitu Pak. Iya, benar. Saya ini manggilnya Kalau Bu, diam ya. aja ngantuk nanti Pak. Iya, benar. Hari, Oke. aman, Ri. Fahri aman, Ri. Kalau Coba sudah itu tidak ada, yang off cam dibuka, kameranya on cam. kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, ya kita akhiri saja dulu. Nanti ketemu minggu depan ya. Pak. Silakan Baik, Pak. buka kameranya. Semuanya buka. Ya. Oke, Pak. Silakan buka kameranya. Kita saya foto screenshot dulu ya. Screenshot ya, boleh, Pak. Silakan. Oke, Pak, boleh. Mau dong ikutan. Muhammad Al-Ghifari. Adakah? Fahri aman, Fahri. Gana aman, Gana. Dia Gana aman. Aman. Gana mana Gana? Gana aman nggak Gana? I'm here. Ya. Sip. Oke, siap. Kagak Ya. habis makan bobot langsung ngomong Inggris dia. Oke, 1, 2, 3. Oke. Terus yang slide kedua. Karena dua slide. Ya, yang slide kedua ya. 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih untuk hari ini. Sama-sama Pak. Sama Pak. Ini kelas luar Sama-sama, biasa. Pak. Terima kasih Pak. Yang paling aktif. Ya, oke silakan. Saya akhiri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulang cepat. Terima kasih Pak. Ya, saya live dulu. Iya. Baik, Pak.